wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Katan Fauji, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bogor Kuala. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Kali ini saya bersama dengan salah satu rekan guru di sekolah saya di SDN Petik Tengah, yaitu Ibu Herlina. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Apakah Ibu ada waktu sebentar bisa minta sebentar wawancara hari ini? Ya, bisa Pak. Silakan. Terima kasih Ibu. Sebelumnya ini saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk wawancara hari ini bersama saya. Ibu, apakah Ibu nanti bersedia Bu untuk kita melaksanakan observasi kelas? Ya, bersedia Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Ibu. Mudah-mudahan tidak menjadi beban ya Bu ya. Ini kita sama-sama belajar Bu. Sambil belajar Pak. Iya, sama-sama Bu. Saya juga belajar. Iya, sambil belajar. Mudah-mudahan bisa. Kira-kira kapan Bu waktunya untuk melaksanakan observasi? Untuk waktunya mungkin Bapak bisa masuk nanti observasi pada hari Selasa Pak. Oh, Selasa. Hari Selasa tuh tanggal 7 Maret Ya. ya, kayaknya 7 Maret Pak 2023 ini mungkin. Terima kasih Bu. Kemudian mata pelajaran apa Bu yang akan diberikan pada hari ini? Hari Selasa itu kebetulan untuk mata pelajaran IPAS Pak. Pelajaran IPA ya Bu ya? Iya, IPS, IPA dan IPS. IPA dan IPS. Iya. Kemudian materinya tentang apa itu? Untuk itu mungkin nanti materinya itu masuk kepada sumber daya alam daerah untuk melestarikan kearifan lokal. Iya, kearifan lokal Pak. Kemudian apa persiapan Ibu yang sudah Ibu persiapkan? Mungkin sebelumnya ulun mempersiapkan APP dulu, kemudian melihat dari silabus dan modul ajarnya, dari sana. Kemudian media pembelajaran yang akan disampaikan seperti video, ya mungkin ulun ambil biasanya dari HP aja Pak lah, diambil dari internet itu tuh dari ini. Kemudian gambar-gambar, kemudian anak-anak di sana juga ulun beri agar mereka bertanya bagaimana sih sumber daya alam yang ada di daerah kita. Nah mungkin itu mencari tahu mereka. Ya, menggali kita. Iya, menggali. Iya. Kemudian untuk lomba kerja sendiri Bu, untuk peserta didik, apakah peserta didik yang menyiapkan atau Ibu sendiri yang menyiapkan? Untuk lomba kerja, ulun siapakan Pak. Iya. Kemudian masing-masing mereka diberi lomba kerja ya, di akhir pembelajaran. Oh iya. Kemudian ketika pembelajaran itu apakah ada kendala Bu selama ini? Ada Pak kendalanya, kadang medianya tidak ada, kemudian alat dan bahannya masih kurang, sehingga kalaunya kurang media atau alat dan bahan yang digunakan itu pembelajaran seperti kurang efektif. Iya, anak-anak itu seperti kurang paham. Ya, bagaimana sih pembelajaran yang harusnya gitu, yang harusnya ini diterapkan oleh Ibu, karena materi-materinya di situ ada, cuman mereka cuma mendengar, tidak melihat secara langsung media-medianya. Nah, sehingga di situ kesulitannya gitu. Jadi bagaimana penerimaan siswa terhadap kendala yang Ibu hadapi tersebut? Tadi kan disampaikan oleh Ibu kendalanya itu media yang kurang gitu ya. Nah, itu bagaimana penerimaan siswa Bu? Ya, siswa antusias saja, kadang mereka, Bu, kalau gini kita praktek langsung aja supaya lebih mudah, supaya kami tahu bagaimana bentuknya dan bagaimana caranya. Mereka malah begitu, sehingga mereka pengen, karena medianya kurang tadi nggak ada, kita praktek langsung aja Bu, kita coba dari kita yang dibaca kan, kalau dibaca bacaannya ada ya, bacaannya ada, cuman bendanya tidak ada. Gini kita praktek langsung aja Bu, kapan-kapan. Oh iya, ibunya mau aja, sip aja. Berarti lebih menantang Bu ya. Menantang ya. Mereka malah ingin praktek. Itu berarti anak-anak ini lebih kepada apa ya? Kenyataan. Mungkin itu kalau kita nyata tuh lebih terasa manfaatnya. Iya, mungkin mereka langsung melihat bendanya apa, bagaimana bentuknya. Nah, kemudian kan kalau di kelas Bu ya, kemampuan anak-anak itu kan beda-beda Bu. Iya. Nah, lalu bagaimana cara Ibu menyikapi hal tersebut? Ya, memang kemampuan anak apalagi di kelas 4 malah beda-beda. Ada yang mereka
cepat dapat, ada yang lambat, ada yang mereka sekali dijelaskan langsung dapat, ada yang dijelaskan beberapa kali tidak dapat, ada juga yang suruh baca dulu, baca, kalau sudah membaca baru dia dapat. Nah kadang membaca pun dipandu, nah pian membacanya coba baca dulu di sini, tapi dengan membaca akhirnya mereka dapat. Jadi kita tidak menyampaikan jawaban yang kita pertanyakan, mereka menemukan sendiri dari bacaan mereka. Nah jadi gitu, kita lihat anak-anak itu ada yang dari audio, dari membaca tadi. Nah dari situ kita melihat, oh anak ini senangnya kalau dia dengan cara membaca, berarti unsur membaca. Ada juga yang senang mendengarkan. Nah kalau mendengarkan itu ibunya menjelaskan. Kadang dia malas membaca, memang ada beberapa orang itu kalau kita beri soal, Pak lah, diberi soal, disuruh membaca, diberi soal, dia nggak dapat. Tapi kalau sudah dijelaskan oleh ibunya, ini materi ini tadi padahal sama nih dengan yang membaca nih tadi, sama, dia nggak dapat. Tapi kalau dijelaskan dia masuk, oh tadi ini yang sampai ibu dapat Bu Ai, ketawa dia. Nah berarti kan itu anak-anak ini memang beda-beda. Cara kita aja memberikan strategi untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, bagaimana mereka cara memahami agar mereka dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Kalau kan dari apa yang ibu sampaikan, sebenarnya ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena kita dari kemampuan ada yang visual ya, ada yang audio, ada yang audio visual, jadi ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian belum kada paham. Ini karena istilah yang baru Bu, itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apa strategi ibu untuk mengembangkan kompetensi yang tersebut? Kompetensi yang ibu sampaikan kita. Oh ya, itu strategi yang digunakan mungkin dengan tadi adanya tanya jawab dengan anak-anak, kemudian melaksanakan diskusi kelompok dengan anak-anaknya, sehingga mereka tertantang untuk memahami materi yang dipelajari dengan adanya diskusi tadi. Kemudian dengan ada media-media pembelajaran, mereka lebih paham. Yang audio tadi kan mereka mendengar, yang visual dengan media. Jadi kita bagaimana lah caranya supaya mencarikan media sehingga mereka bisa melihat langsung, oh kayak inilah, kayak itu. Selanjutnya kompetensi apa yang akan ibu kembangkan dalam pembelajaran kali ini? Di sini mungkin pembelajarannya, kompetensinya yang berpusat pada siswa ya. Kita melihat siswa itu di mana mereka mempunyai kompetensi, karena masing-masing anak itu beda-beda. Mereka mempunyai kemampuan beda-beda, jadi kita mengembangkan sesuai dengan kompetensi anak, sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi kita lihat dari keseharian anak. Oh, anak ini sebenarnya mereka senangnya di sini. Anak ini senangnya di sini. Nah, dari kita melihat di situ kita bisa mengembangkan kemampuan siswa. Mungkin kompetensi yang ingin saya gali lebih lanjut, lebih dalam, sehingga anak bisa mempunyai kemampuan masing-masing sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak masing-masing. Kemudian apa strategi ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Tadi strateginya dengan menggunakan sesuai dengan kompetensi anak. Mungkin ada beberapa orang yang sama anaknya, nah itu mereka dibikin berkelompok, kemudian mereka mendiskusikan suatu materi tadi, sehingga kalau mereka sudah melaksanakan secara diskusi, mereka mempunyai kompetensi yang sama. Nah di situ pemahaman mereka lebih cepat. Nah kemudian ada yang digunakan hanya dengan tanya jawab. Ada juga pada anak-anak nih gak senang diskusi mereka lebih senang diberi langsung pertanyaan. Nah anak yang seperti itu langsung lah diberi pertanyaan, mungkin kayak itu mereka lebih antusias kayaknya untuk menjawab calistung langsung gitu, langsung diberi pertanyaan langsung menjawab. Iya, mungkin itu. Kemudian dalam melaksanakan atau mengembangkan kompetensi tersebut, mungkin ibu apakah bekerja sendiri atau mungkin ada rekan atau siapa pihak yang mungkin bisa membantu ibu dalam mengembangkan kompetensi tersebut?
Iya. Untuk mengembangkan kompetensi anak ini tentunya kita tidak bisa sendiri ya Pak ya. Tentunya kita perlu bantuan dari rekan-rekan sejawat dan bantuan dari kepala sekolah sehingga apa yang kita terapkan untuk memajukan kompetensi anak ini tadi bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Harusnya adanya kerjasama yang baik dengan teman-teman sejawat, dengan teman sejawat. Terima kasih Ibu. Terima kasih, semoga perbincangan kita hari ini dapat mengubah pembelajaran di kelas kita lebih baik lagi. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Nanti kita jumpa lagi di observasi kelas dan pasca observasi. Iya, mungkin nanti hari Selasa depan Pak lah. Terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah minta rela. Sudah diberi masukan. Alhamdulillah. Sudah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas bisa memimpin untuk membaca doa. Ya. Marilah kita bersama doa dimulai. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kabarnya Ihsan? Gak tahu. Sakit atau apa? Izin? Alpa? Nanti dilihatlah kalau dia sakit atau izin atau apanya. Baik, hari ini kita akan belajar apa hari ini? Materi apa? IPAS. Ya, materi IPAS. Kemarin kita sudah belajar IPAS tentang kearifan lokal. Apa kemarin kearifan lokal? Nilai-nilai luhur. Nilai luhur apa? Yang bagaimana? Yang berlaku dalam masyarakat. Perlu diapakan? Betul, perlu dilestarikan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Nah, contoh nilai luhur yang ada di masyarakat apa? Singkong. Apa? Tadi. Kok tadi? Kearifan lokal. Kebijakan. Sikap yang baik. Hah? Gotong royong, betul sekali. Gotong royong itu perlu dilestarikan. Sikap-sikap kearifan yang baik yang perlu dilestarikan. Membantu teman. Nah, itu juga sikap yang baik. Apa lagi? Saling menghormati. Iya. Saling menyayangi. Saling menghargai. Itu adalah sikap-sikap kearifan lokal. Kearifan lokal juga kita hubungkan dengan sumber daya alam yang perlu dilestarikan. Sumber daya alam ada berapa? Siapa yang tahu? Ya, sumber daya alam. Sumber daya alam apa aja? Padi. Ya, selain itu. Iya, betul. Sumber daya alam ada dua. Coba sebutkan lagi apa tadi? Iya, betul sekali, pintar. Ya, tepuk tangan dulu saudara. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Sekarang siapa tahu sumber daya alam yang bisa diperbaharui apa saja? Singkong itu dari apa yo? Iya, betul.
singkong itu dari tumbuhan. Berarti sumber daya alam yang bisa diperbarui apa aja? Tumbuhan, hewan. Iya. Bagaimana ya cara memperbaharuinya? Siapa dapat? Dengan melestarikan. Iya, ditanam lagi, Bu. Ditanam lagi, betul. Hah? Dipanen itu hasilnya ya. Nanti kalau sudah hasilnya dipanen setelah ditanam tadi ditanam oleh kita supaya apa? Tidak habis, dilestarikan. Kalau sumber daya alam yang ada di daerah kita apa aja? Padi, kayu galam, betul, singkong, pakis, iya banyak sekali melimpah pakis ya. Durian, tomat, nanas, itu adalah sumber daya alam. Betul sekali, sumber daya alam yang ada di daerah kita. Sekarang sumber daya alam yang penting di daerah kita apa? Padi. Apa padi itu? Padi itu jadi makan, Bu. Padi? Dimasak. Dijual. Untuk apa dijual? Oh iya, untuk menghasilkan. Iya tadi, padi sangat penting ya. Selain padi, ada sumber daya alam juga yang bisa dimanfaatkan banyak. Jeruk, apalagi tadi? Iya. Singkong dimanfaatkan apa katanya? Untuk apanya? Tela-tela, apalagi? Keripik. Pernah nggak makan singkong? Punya nggak singkong? Siapa yang punya singkong? Hah? Ada? Siapa yang mana? Mama? Abang? Ya? Iya. Iya, banyak ya. Berarti ada singkong. Diapakan singkongnya? Di rumah diapakan Mama aja? Dimasak, biasanya diapakan? Direbus, diapakan lagi? Dibuat tela-tela. Nah, berarti kalau sumber daya alam itu dibikin tela-tela itu sudah kita namanya apakan ya? Melestarikan, apakan lagi? Memanfaatkan, betul, memanfaatkan sumber daya alam. Kalaunya singkongnya dibikin tela-tela, kemudian banyak bikinnya, bisa diapakan ya Pak? Betul sekali, bisa dijual. Nah, makanya lah kalau kita tuh berkebun singkong itu juga menghasilkan. Kalau kita bikin dalam jumlah besar, bisa diapa tadi? Dijual. Kalau bisa dijual, bisa iya dipanen. Tadi dipanen dibikin apa katanya? Dibikin keripik. Keripiknya bisa diapakan kalau banyak? Wah, itu bisa menghasilkan. Nah, itu juga sumber daya alam yang harus kita apakan? Kita lestarikan. Nah, tadi kita hari ini sudah bikin singkong ya. Bikin, katanya bikin singkong. Sudah sumber daya alam yang ada singkong. Sudah pernah semuanya makan singkong? Bisa nggak singkong? Diapakan? Makan lombok. Enak lah. Iya, pakai antakan. Iya. Tadi kalau bola tela-tela caranya bisa nggak? Bisa. Iya, siapa yang bisa bikin tela-tela? Bisa. Iya. Tela-tela dibikin apa tadi? Wadai. Bikin wadai diapakan? Kayak apa caranya bikin wadai? Apa tadi? Wadai. Wadai dari Bumbili. Kulit dari Bumbili. Kalau yang kayu galang tadi bisa diapakan? Dibikin apa? Diulang.
Iya, jangan banyak-banyak ngambilnya, sedikit. Jangan berlebihan ngambilnya. Nah, artinya kita bila menabang kayu galang tuh, menabangnya jangan semuanya, ya. Yang ditebangnya, yang besar-besarnya aja yang ditebang, ya. Kalau kayu galangnya yang masih kecil-kecil, ya kita besarkan dulu sehingga kayu galangnya tidak habis, karena kayu galang juga sangat bermanfaat, sangat berharga untuk bisa dibikin apa tadi? Iya, nah itu kayu galang yang ada di wadah kita. Jadi ada apa tadi? Ada kayu galang, ada singkong, ada padi. Iya, galang-galang itu berasal dari apa nak? Dari singkong. Kamu mau bikin? Tuh. Tanaman. Iya betul, dari tanaman yang ditanam di kita. Iya. Nah, di pabrik dimakan masak. Kok bisa makan singkong daun rang. ya mungkin hari ini kita akan apa tadi? Apa ya? Iya, kita akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah kita. Apa namanya? Iya, singkong. Iya. Siap bikinnya? Iya, sudah disiapkan bahannya? Kemudian kamu sudah bawa singkong? Iya, dari mana dapat singkongnya? Dari kebun. Dari mana lagi? Iya. Berarti semuanya nanam singkong ya? Alhamdulillah. Berarti kita bisa melestarikan sumber daya alam yang ada di tempat kita. Ya. Mungkin kita bisa ambil singkongnya, kita bawa ke sini, kita kerjakan untuk membuat bahan dari singkong tadi ya. Kita bikin dari menjadi tela-tela dan apa namanya wadahnya? Donat. Iya betul. Kita nanti ya. Mungkin karena kelompoknya kemarin sudah dibuat ya. Ada kelompok bikin kelompoknya kemarin. Punya dua kah HP, Pak? Oh, punya Ada dua HP. kelompok satu, ada kelompok dua. Siapa kelompoknya? Kelompok di sana, kelompok dua di sini. Pemilihnya dulu. Ya, nah, mungkin kelompok dua bisa mengupas pemilihnya. Kelompok sana, silakan. Ini betul-betul.
Wadahnya ke sana jangan. Wadah hiurnya bersih. Hiurnya bersih. Itu bahasa Yo, orang nyor. Orang nyor. Iya, usah lagi. Langsung pas. Langsung ke dalam. Orang usah. Orang usah. Ibu digabung. Masa ibu. Orang usah, orang usah. Biar gulanya lomer, kan di dalamnya ada gula merah. Panas. Di situ ada wajahnya. Iya, dua.
anu Abel, tambahin dikit. Sudah cukup dah, antum Abel tambah sedikit. Udah Kak, Bu. Nah, baru saja tadi kita sudah melaksanakan praktek memanfaatkan hasil alam yang ada di daerah kita, yaitu apa? Dibikin apa tadi? Sama dibikin donat. Sekarang bagaimana perasaan kalian? Tajam, makanya waktu memarut hati-hati ya. Apa lagi kesulitannya? Kenapa? Kena parut juga. Iya. Gimana lagi? Oh, kena percikan minyak. Jadi lain kali ya, kalau kamu mengerjakan, hati-hati dengan percikan minyaknya. Kemudian ketika memarut untuk bikin donat, hati-hati waktu memarutnya. Iya, ya, iya, itu sedikit saja, nanti sembuh aja ya. Makanya hati-hati ketika melakukannya. Ini di sini Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian. Kamu tuliskan di sini dalam membuat tela-tela, baik kelompok tela-tela yang membuat donat. Tuliskan di sini kelompok donat ya. Perasaan kalian ketika kamu mengerjakan ini sampai selesai. Sudah menikmati hasilnya? Sudah. Sudah mencicipi semuanya? Sudah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Enak ya? Iya, berarti kita bisa memanfaatkan hasil dari sumber daya alam yang ada di tempat kita. Kenapa sayang? Ada yang kurang matang, berarti itu kurang matang cuma waktu menggorengnya aja ya. Kurang lama ya, jadi agak lama sedikit sehingga bisa matang secara sempurna ya. Nah, baik, sekarang kamu tuliskan di sini apa yang ada di pikiran kalian ketika kamu sudah mulai memasak tadi, mulai dari kita mengupas singkongnya sampai kamu mencicipi hasilnya, kemudian sudah kita jual ya. Sudah dijual. Iya, alhamdulillah sudah dijual dan semuanya habis
terjual laku semuanya, alhamdulillah. Berarti kita sekarang sudah membuat produk untuk memanfaatkan hasil sumber daya alam yang ada di daerah kita. Coba kamu tulis di sini gimana hasilnya. Tulis, apakah kamu merasa senang? Kemudian bagaimana rasa olahannya? Apakah rasa kesukaannya atau di belakangnya? Ada kekurangannya. Oh bagus. Misal ada kekurangannya, bagus. Tulis aja di sana, ya. Ada bisa. Iya, tulis saja. Ya. Bagaimana kamu merasakan dan bahagia? Ya, senang dan enak. Iya, pintar, senang dan gembira. Apalagi? Senang masuk. Oh, Maribo. Ya, sudah. Dan jadi yang murahan. Dan aku jadi. Iya, sudah. Sudah selesai. Iya, kalau sudah boleh Ibu ambil. Sudah, Bu. Iya, sudah. Gimana? Dimas belum? Kau sudah? Belum. Sudah belum? Belum. Panjang rupanya nih perasaannya sehingga belum selesai. Hanya ada, Bu. Sedikit mana? Sedikit banget. Siapa Mas namanya, Mas? Itu adalah nama. Ada dua kelompok, kelompok yang buat cara-cara dan kelompok yang membuat kuliner. Sekarang coba salah satu kelompok maju untuk menyampaikan hasil perasaan kalian bagaimana cara membuatnya. Dari apa tadi? Ya. Kelompok boleh lihat sini, Adi. Ya, boleh. Hah? Nah, sekarang iya. Ya, sekarang dengarkan. Ini dari kelompok Ardi tadi membuat apa tadi kelompoknya? Dolinat. Ya, sekarang bagaimana perasaan Pian karena kamu dolinat? Kemudian itu bahannya dari apa? Apa saja tadi bahan-bahannya? Apa saja? Ya, sampaikan dengan teman-teman. Silakan. Iya, tepuk tangan buat kelompoknya Donat Singkong. Nah, tadi apa saja bahannya dari donat tadi? Bikin donat. Donat apa? Apa lagi? Singkong.
Jawad. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan salah satu rekan guru yang bernama Ibu Herlina dan didampingi tadi hadir oleh pengajar praktik yaitu Ibu Saudah. Terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya hari ini. Baik Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu pada hari ini telah meluangkan waktu untuk melaksanakan coaching pada. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik Bapak. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah pembelajaran DPRC yang telah dilaksanakan kemarin setelah melaksanakan pembelajaran DPRC kemarin? Alhamdulillah Bapak, setelah melaksanakan pembelajaran berdefinisi kemarin, itu kami sangat senang. Anak-anak juga sangat senang karena pembelajarannya menurut mereka sangat menarik, sehingga mereka antusias untuk melaksanakan pembelajaran berdefinisi tersebut. Jadi anak senang Bu ya? Senang, mereka sangat senang. Apakah semua tujuan pembelajaran yang kemarin sebelum pra ya, pra observasi sudah disampaikan, nah itu apakah semua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Kelihatannya sudah Bapak, sudah tercapai. Anak-anaknya itu sudah aktif untuk melaksanakan, karena mereka kan mengerjakannya proyek itu secara berkelompok. Nah, jadi anak-anak sudah aktif, sudah memahami pembelajaran yang mereka lakukan. Dengan berkelompok tadi mereka saling membantu, sudah gotong royongnya sudah kelihatan, kreatifnya sudah kelihatan dari sana, dan mandirinya pun sudah mereka untuk melaksanakan tugas mereka itu karena berkelompok harus selesai. Bagaimana mereka meruntutkan dari awal sampai akhir untuk pembelajaran proyek mereka ini, ini sudah tercapai. Jadi tujuannya itu berpusat kepada siswa. Ya, jadi untuk kerjasamanya sudah, tapi maaf Bu ya, ini dari pembelajaran yang Ibu laksanakan itu apakah ada yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Ya, sebenarnya ada sih Bapak yang perlu ditingkatkan. Memang kan anak-anak banyak, potensi anak-anak tuh beda-beda, ya kemampuan anak-anak juga beda-beda. Nah di situ mungkin ada beberapa orang tuh yang mereka tidak memahami, ya mungkin sebagian lah, beberapa orang, satu atau dua orang itu mereka kadang bingung sebenarnya apa sih yang mau dikerjakan. Nah mereka bingung, jadi yang bingung ini perlu panduan. Nah bingung mereka, apa sih yang aku kerjakan, teman-teman sudah mengerjakan ini, yang ini ngerjakan ini, dia bingung, dia apa yang harus mereka kerjakan. Nah di situ itu tuh harus ada kayaknya lebih lah untuk pendekatan kepada anak. Ya, jadi kalau saya konfirmasi ini ya, jadi anak-anak sebagian merasa bingung ya. Bingung untuk melaksanakan apa kayak apa gitu yang kan. dikerjakan. Apa yang dikerjakan karena sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Kalau menurut Ibu, kira-kira anak bingung itu kenapa bukan bisa bingung? Tadi mereka bingung. Sebenarnya teman-teman sudah bekerja, apa sih yang harus mereka kerjakan? Karena ada bagian-bagiannya, aku ikut di mana sih? Mengerjakan apa sih yang harus aku kerjakan sehingga aku mempunyai pekerjaan sesuai tugas mereka dalam kelompok. Nah, di situ kita harus melakukan pendekatan kepada anak, kita beri pendekatan, kita lihati potensi anak, dia sesuainya di mana, anak yang bingung ini tadi. Nah sesuai potensi dia atau kemampuan dia bagaimana, kita arahkan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau menurut Ibu solusinya untuk mengatasi supaya anak tadi jangan bingung itu melakukan pendekatan ke anak tadi. Itu dilakukan sebelum atau karena kita melihat tadi kan, melihat pelaksanaan tadi dia bingung, berarti sesudah itu tadi kita
waktu ketika pelaksanaan kita bingung, kita dekati Langsung anak didekati, tadi ini iya. kenapa nak, nah kita tanyakan, dia pasti oh anak ini sebenarnya dia kemampuannya di sini karena beda-beda Iya. kan, beda-beda kemampuan anak. Jadi untuk yang kebingungan, yang anak bingung tadi sudah ditemukan solusinya, yaitu dengan pendekatan kepada anak. kepada anak. Apa kelebihan pembelajaran yang mungkin sudah ibu laksanakan? Yang juga kekuatan atau asetnya ada baik pada di dalam diri ibu atau mungkin di rumah? Menurut itu kelebihannya dari proyek yang dilaksanakan di kelas itu bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari, karena itu kami melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang mereka temukan di lingkungan mereka masing-masing ya, karena itu kemarin juga bahannya bukan beli Bapak, karena bahannya mereka bilang oh Mama Ulun punya, nah jadi mereka bawa sendiri, ngambil dari kebun sendiri. Nah itu bahannya, jadi mereka nanti ketika mereka sudah di luar dari sekolah, mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Nah jadi keterampilan itu bisa berkelanjutan walaupun mereka sudah keluar dari sekolah kita, memiliki keterampilan yang mereka ada. Jadi pembelajaran itu sudah sangat baik ya, memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian saya lihat kemarin ibu ada menghasilkan produk ya, produknya itu kemarin berupa makanan bu ya, makanan dari olahan singkong. Ya betul Bapak. Kemarin anak-anak kita memanfaatkan sumber daya alam itu dari singkong yang dibikin, satu kelompok itu bikin tela-tela, satu kelompoknya lagi dibikin donat ya. Ya, jadi ini salah satu diferensiasi produk ya. Bagaimana perasaan ibu setelah menerapkan pembelajaran atau menerapkan FPP diferensiasi? Senang Bapak, karena saya melihat anak-anak saya itu senang, mereka bisa melakukan, mereka senang. Oh ternyata begini ya bikin donat dari singkong, ternyata begini ya bikin tela-tela. Mereka senang, mereka antusias, melihat mereka senang. Saya pun sebagai gurunya juga senang karena merasa bangga lah anak-anak sudah berhasil. Kemudian apa tindak lanjut ibu selanjutnya setelah melihat atau setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi, ini apakah tindak lanjut dari ibu? Melihat pembelajaran yang berdiferensiasi itu sepertinya sangat bagus diterapkan ke anak-anak, saya berkeinginan melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena anak-anak berdiferensiasi ini punya pengembangan. Oh, yang ini seperti ini ternyata, yang ini seperti ini. Jadi kita pembelajaran berdiferensiasi itu bisa fokus kepada siswa. Pembelajarannya itu bisa kita lihat bagaimana potensi siswa. Kita lihat sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oh, anak yang ini kemampuannya seperti ini, berarti pembelajarannya harus seperti ini. Anak yang ini kemampuannya seperti ini. Tadi kan sudah dari awal tadi, oh ada yang bingung. Nah, yang bingung itu kita berikan pendekatan bagaimana. Nah, dari kebingungan anak itu mungkin ke depannya kita bikin diferensiasi sesuai dengan kemampuan anak lagi. Ya, yang bingung tadi bagaimana supaya tidak bingung. Nah, mungkin ada lagi tambahannya diferensi bagaimana untuk anak yang bingung tadi. Proses bisa enggak. Di proses kan anaknya ini mungkin pembelajarannya lebih sedikit atau lebih rendah, misalnya matematika ya. Karena terus terang Pak, di kelas umum itu ada murid yang memang dikatakan ABK lah, anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau mereka itu ada yang diberi penjelasan langsung dapat, yang ini perlu dengan bimbingan, perlu dulu diberi contoh, kemudian diberi penjelasan, dan pembelajarannya itu pun harus berbeda dengan anak yang sudah mampu ini tadi ya. Misalnya anak yang mampu kita sudah pembelajaran pembagian.
yang ini baru kita penjumlahannya pun kalau yang ini pembagian sudah ratusan, yang ini penjumlahan baru puluhan karena berbeda-beda kemampuan anak tadi. Memang pas ada di kelas ulun seperti itu anaknya. Ya, saya setuju dengan pendapat ibu yang sudah menerapkan itu ya. Jadi komitmen ibu juga sudah tadi kan sudah disampaikan menerapkan pembelajaran berorganisasi. Insya Allah akan diterapkan terus Pak. Itu sudah bagus ternyata untuk siswa ulun antusias pembelajaran seperti itu, dan saya juga sangat senang melihat anak-anak seperti itu. Jadi saya tertarik lah bagaimana pembelajaran ini diteruskan saja dalam kelas ulun kayak gitu lah. Kemudian untuk refleksi Bu ya, ini refleksi tadi ibu sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran refleksi itu dia untuk kapan Bu dilaksanakan? Mungkin setiap hari atau Untuk pembelajaran diferensiasi, itu kita lihat Pak sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kalau materinya itu memang ini ternyata memerlukan diferensiasi karena anak-anak di sini ada kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita melihat sesuai materi pembelajaran. Kalau memang materinya itu cuman kan misalnya ada ternyata ini bisa aja dilihat oleh anak-anak, didengar didapat mereka, kita tetap aja. Tapi kalau ini sesuai kada bisa, materinya harus berdiferensiasi. Mungkin ada anak-anak yang membaca dulu, ada anak-anak yang mendengarkan saja ya. Kemudian ada anak-anak yang melihat dan mendengarkan karena mereka dijelaskan, ada yang sudah paham, ada yang melihat sudah paham, ada yang perlu melihat dan mendengar. Nah biasanya ulun menggunakan melihat dan mendengar itu melalui internet Pak, melalui HP. Ulun lihatkan videonya, nah seperti ini. Baru mereka, ini pulang yang kayak itu. Akhirnya mereka dapat melihat dan mendengar. Terima kasih Ibu. Ini Ibu sudah sangat baik dalam melaksanakan pembelajaran itu, dan saya mengharapkan juga ini komitmen Ibu untuk tetap melaksanakan pembelajaran yang sudah sangat bagus, sangat baik dan sangat baik. Iya, sangat baik Bu. Karena apa ya? Saya mengamati kemarin memang sudah baik gitu dengan pembelajarannya, siswa aktif kemarin itu, kemudian juga diferensiasi produknya terlihat sekali kemarin. Kan kemarin saya dijual ya, iya, ada dijual kemampuan langsung dipasarkan oleh mereka. Ada memanfaatkan aset juga ya, aset finansial gitu. Jadi sudah bagus Ibu, ditingkatkan lagi pembelajarannya dan komitmen Ibu, dan sampai di sini kucing ada hari ini. Mengucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak, terima kasih juga Ulun. Terima kasih sudah berhadir di sini. Dan ada yang disampaikan lagi Bu? Mungkin Ulun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada CPG Pak Ratman sudah memberikan pembelajaran yang sangat berharga kepada Ulun selaku teman guru di sekolahan, sehingga Ulun bisa mengetahui bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Ini terima kasih banyak Bapak. Bu, sama-sama Bu. Ya demikian tadi coaching kami bersama Ibu Helina dan didampingi oleh Ibu Sauda selaku pengajar praktek. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.